Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya sebelum kita memulai kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, mari kita berdoa bersama-sama supaya hajat-hajat yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, supaya segala urusan yang sedang kita perjuangkan dimudahkan oleh Allah. Semoga kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karamin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karamin. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karamin. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wa la na'amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah wa inna walahu sajadatan yusalli 'alaiha nasaraha awwala. Masih menjelaskan akhlak seorang santri ketika berhadapan dengan gurunya. Akhlak seorang santri dengan gurunya. Adab yang nomor 12.
Hadratus Syekh Bahasyim Asy'ari beliau mengatakan, wa inna walahu, apabila seorang santri hendak menyerahkan kepada gurunya sajadatan, sajadah. Apa itu sajadah, Bu? Ya sajadah yang biasa untuk apa? Untuk sholat, ya, namanya sajadah. Yusolli 'alaiha, sajadah yang akan digunakan untuk sholat oleh gurunya. Nasyaraha awwala, maka yang pertama atau adabnya seorang santri itu ya mengebaskan atau menghamparkan sajadah tersebut, ya, supaya tidak gurunya yang mengebarkan sajadahnya, jadi santrinya mempersiapkan sajadah yang akan digunakan untuk sholat gurunya. Ini adab, ya, etika. Wal adabu ayyufrisaha huwa inda qasdi dzalika. Memang seperti itulah etika yang harus dilakukan oleh seorang murid, oleh seorang santri, ya, untuk mempersiapkan sajadah guna untuk digunakan sholat oleh gurunya, ya. Jadi dikebaskan terlebih dahulu, dihamparkan terlebih dahulu supaya tidak dilakukan oleh gurunya. Maknanya si santri itu sudah mempersiapkan sajadah untuk gurunya. Ini adab, etika atau akhlak. Wala yajlisu bihadrati syekhi ala sajadatin wala yusalli 'alaiha illa idza kana al-makanu ghairu tahirin aw yahtaj ilaiha li'udhrin. Seorang santri tidak boleh ketika dihadapkan gurunya atau ketika berada di depan gurunya duduk di atas sajadah, ya. Seorang santri ketika sedang bersama dengan gurunya tidak boleh duduk di atas sajadah, ya, yang sajadah tersebut hendak digunakan untuk sholat, ya, yang sajadah tersebut hendak digunakan untuk sholat oleh gurunya. Jadi tidak boleh, ya, ketika bersama dengan gurunya seorang santri duduk di atas sajadah yang akan digunakan sholat oleh gurunya. Wala yusolli 'alaiha, dan juga tidak boleh seorang santri atau seorang murid sholat menggunakan sajadah yang digunakan oleh gurunya, ya. Illa idza kana al-makan ghairu zahirin, kecuali tidak ada tempat lain yang suci, atau au yahtaju ilaiha li'udhrin, atau memang sang guru itu, ya, membutuhkan sajadah tersebut li'udhrin, karena memang ada alasan ataupun uzur. Jadi kecuali memang tidak ada tempat yang lain yang suci, supaya gurunya tidak menempati tempat yang najis, sehingga sang murid itu, ya, menempati tempat tersebut. Ya, misalnya sajadah milik gurunya itu terkena najis, ya, supaya tidak ditempati oleh gurunya, maka sang murid itu menempati sajadah itu. Ya, tujuannya supaya apa? Sang guru tidak menempati tempat yang najis tersebut, ya. Wa idza qama syaikhu badara al-qaumu ila akhdhi sajadah wa ila al-akhdhi bi yadihi aw adudihi in ihtaja ilaihi. Nah, ketika sang guru
sudah selesai taklim ataupun sudah selesai mengajarkan ilmu agama, maka bagi seorang santri ataupun jamaah ataupun seorang murid hendaknya bergegas untuk mengambil sajadah tersebut. Wa ilal akhdhi biyadihi au adudihi in ihtaja ilaihi. Mengambil sajadah tersebut dengan menggunakan tangannya atau dengan menggunakan lengan. Ya, misalnya seperti ini, Bu, ya. Menggunakan tangan atau menggunakan lengannya. Ya, in ihtaja ilaihi, jika memang sang guru itu membutuhkan santri untuk mengambil sajadah tersebut. Wa ila taqdimi na'lihi illam yasukka dzalika 'ala syekh. Nah, ketika seorang syekh atau seorang guru sudah selesai taklimnya, sudah menyelesaikan pengajarannya, maka sang murid hendak mempersiapkan sendal yang akan dipakai oleh gurunya. Illam yasukka dzalika 'ala syaikhi, jika memang sang syekh tidak merasa keberatan. Ya, jika memang sang syekh atau sang guru tidak merasa keberatan sendalnya disiapkan. Karena sebagian guru atau sebagian syekh rikuh, istilah bahasa kita itu rikuh, merasa rikuh ya, jika sendalnya dipersiapkan. Ya. Tetapi jika tidak nampak kelihatan bahwa sang syekh itu keberatan, maka seorang santri atau seorang murid hendak mempersiapkan sendalnya. Ya, ketika sang syekh sudah selesai ya mengajar atau sudah selesai taklim, gitu ya. Wa yaqsiduna bidzalika kullihi at-taqarruba ila Allah wa talaba ridha syaikh. Nah, sang murid ketika ya berkhidmah melayani gurunya seperti mempersiapkan sajadah, kemudian mempersiapkan sendalnya, semuanya diniatkan untuk taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik. Jadi diniati niat ibadah, diniati dengan niat akhirat, diniati dengan niat yang baik saat berkhidmah melayani gurunya. Wa talaba ridha syaikh, ya, dan juga berniat mencari ridhonya syekh, ya, berkhidmah kepada guru. Di antara niatnya adalah supaya sang guru meridhoi, mencari ridho sang guru. Faqad qila arba'atun la ya'nafu asy-syarifu minhunna wa in kana amiran. Ada sebuah pendapat yang mengatakan ada perkara 4 yang tidak akan ya ditinggalkan, yang tidak akan dikeluhkan oleh orang yang mulia, oleh orang yang memiliki pangkat. Wa in kana amiran, meskipun dia adalah seorang pemimpin, ya, tidak akan dikeluhkan. Apa saja? Qiyamuhu min majlisihi li abihi. Yang pertama adalah berdiri dari tempat duduknya karena menghormati ayahnya. Ya, karena di antara hormat, di antara menghormati, misal orang tua kita datang, maka saat kita dalam keadaan duduk, cara penghormatan di antaranya apa, Bu? Berdiri menyambut. Ya. Jadi qiyamuhu min majlisihi li abihi, berdirinya ya dari tempat duduk li abihi karena menghormati bapaknya. Ini yang pertama, ya, perkara
yang tidak akan dieluhkan oleh orang yang mulia. Yang pertama, berdiri dari tempat duduknya karena menghormati bapaknya, orang tuanya. Wa khidmatuhu li'alimin yata'allamu minhu. Perkara yang kedua, berkhidmah, melayani li'alimin, melayani kepada orang alim, yata'allamu minhu, yang menjadi sumber ilmu, yang menjadi sumber ilmu. Artinya orang tersebut menimba ilmu kepada orang alim itu, ya, dengan berkhidmah kepadanya, ini adalah sesuatu yang tidak akan dikeluhkan. Wasu'al amma la ya'lam. Yang ketiga, bertanya terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Ya, jangan sampai kalau kita tidak tahu terus kemudian nerjah. Kalau memang tidak tahu ya berarti bertanya. Ya, kalau tidak tahu bertanya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika panjenengan tidak tahu, ya, persoalan agama, ya, maka hendaknya bertanya kepada para ulama, sehingga, ya, tidak terjatuh pada sesuatu yang diharamkan, tidak terjatuh pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika melangkah benar-benar yakin bahwa langkah tersebut langkah yang diridhoi oleh Allah taala. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, wa khidmatuhu li dhaifihi. Yang keempat adalah berkhidmat, melayani tamu-tamunya. Jadi tamu itu juga berhak untuk dimuliakan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang keimanannya sempurna, artinya buah keimanannya sempurna, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Ya, walaupun dikasih air minum putih, ya, ini bentuk memuliakan tamu. Walaupun hanya segelas air putih tidak jadi masalah, ya. Biasanya kan tamu ada yang cuma sebentar, ada tamu yang lama, ada yang tamu lama banget, ya. Kalau kiranya tamunya itu sebentar, ya dikasih air putih. Kalau kiranya tamunya agak lama, dikasih kopi. Ya, kalau ada, kalau nggak ada ya wis teh nggak ada, putih. Pokoknya putih. Masa air putih nggak ada? Misalnya galonnya udah habis, gasnya udah habis, oh pokoknya, iya. Pokoknya dimuliakan, ya, tamu itu dimuliakan, ya. Bukti menunjukkan bahwa panjenengan orang yang paham kalau memuliakan tamu. Ya, tamunya siapa saja, ya. Ya, tamunya siapa saja dihormati, dimuliakan. Seperti itu. Wa idza masya ma'asy-syaikhi falyakun amamahu bil-laili. Nah, ketika seorang murid berjalan bersama dengan gurunya, ya, di waktu malam, maka hendaknya sang murid itu berada di mana? Di depan apa di belakang? Di depan guru. Ya, supaya nanti misalnya ada gorong-gorong yang jatuh muridnya dulu. Keblosok ya muridnya dulu, ya gurunya aman. Ya, jadi kalau di waktu malam misalnya murid berjalan bersama guru, posisi murid harus ada di depan sang guru, ya. Misalnya becak, jadikan yang kena muridnya dulu. Memang seperti itu, ya, memang seperti itu. Ya, berarti kan memang guru itu benar-benar memiliki jasa yang
luar biasa ya. Wa wara'ahu bin nahar. Nah, ketika berjalan bersama dengan guru di waktu siang, maka posisi murid itu berada di mana? Di belakang. Ya, posisi murid di belakang gurunya. Illa ayyaqtadiya al-amru khilafa dzalika li zahmatin aw ghairiha. Kecuali kondisinya menuntut berlawanan dengan konsep dasar yang tadi. Misalnya karena rame berdesak-desakan. Kalau siang ya berarti murid harus berada di depan. Supaya apa? Menyingkirkan orang-orang yang hendak nanti misalnya mencelakai gurunya atau misalnya berebutan salaman sehingga nanti tidak terasa nyaman, kan bisa terjadi. Berarti walaupun di siang hari karena keadaannya menuntut untuk sang murid berada di depan, tak jadi masalah ya. Tapi pada akhlak dasarnya atau adab dasarnya, kalau di waktu malam murid berada di depan guru, kalau di waktu siang murid berada di belakang guru. Wa yataqaddamu alaihi fil mawatinil majhulatil hal li wahalin aw khawdin. Nah, kemudian sang murid itu berada di depan lebih maju daripada guru ketika hendak melewati daerah-daerah yang memang tidak dikenal ataupun tidak diketahui keadaannya oleh gurunya, ya, agar tidak terpleset ya ke dalam lumpur maupun terjebur. Jadi supaya tidak terpleset dan tidak jebur. Maka posisi murid berada di depan guru. Misalnya belum tahu medan di di Papua ya, akan melewati hutan-hutan macam-macam gitu kan. Sang guru kan tidak tahu gitu ya. Maka si murid itu berarti saat berjalan di depan gurunya. Jadi misalnya kejebur, ya si kejebur murid jadi sih. Misalnya terpleset, ya berarti yang pertama terpleset siapa? Muridnya dulu. Berarti sang guru set, kamu korban aja dulu. Ya, jadi korban. Tapi ini memang seperti itu, Bu. Ya, karena misalnya dibanding-bandingkan tentang masalah manfaat hidupnya, lebih manfaat siapa? Hidupnya guru atau murid? Ya jelas manfaat hidupnya guru. Bahkan misalnya, ya, misalnya dalam keadaan darurat, sudah tidak ada bangkai, tidak ada jenis makanan apapun, tidak ada, bangkai juga tidak ada. Ini kalau guru tidak makan maka akan mati. Maka sang murid harus merelakan jarinya ataupun jari kakinya. Ya darurat mah nggak masalah ya. Bangkai nggak ada, semuanya nggak ada makanan. Ini kalau tidak dikasih makan maka akan meninggal dunia. Siapa yang berkorban? Nanti muridnya. Sampai segitunya. Ya makan bangkai kan boleh ya kalau dalam keadaan darurat. Itu pun secukupnya ya. Tidak boleh sampai kenyang atau sampai berlebihan, tidak boleh. Kalau sampai itu haram. Bangkai itu haram untuk dimakan. Ya, ketika dalam keadaan ikhtiar. Tapi kalau dalam keadaan darurat maka diperbolehkan, tapi sekedarnya saja. Wa fil mawatinil khatirah, dan di daerah-daerah yang sangat mengkhawatirkan. Ya tadi contohnya misalnya di Papua. Ini kan berpotensi kalau melewati hutan nanti bisa dituluk ya pakai panah. Ya kan? Lagi. Maka murid itu berada di depan guru. Jadi misalnya dipanah, yang kena muridnya dulu. Iya betul ini. Ya Basim yang menjelaskan.
Nah, nggih. Wa yahtarizu min tarsisi thiyabi syaikhi. Dan seorang murid atau seorang santri hendaknya menjaga supaya bajunya guru tidak terkena percikan air. Kan hujan, gerimis, akhirnya apa? Becek, gitu Mbak. Jalannya becek. Nah, sang murid berusaha supaya baju yang dikenakan oleh gurunya jangan sampai terkena percikan air hujan. Jangan sampai. Jadi misalnya ada motor mau lewat, waduh, gitu ya. Maka sang murid harus siap-siap menutupi biar yang kena muridnya saja. Nah, ada murid yang jenis seperti ini di zaman sekarang sulit sekali, ya. Makanya kalau murid-murid dulu masih banyak, santri-santri dulu, murid-murid dulu masih banyak yang mempertahankan dan mencari ridhonya seorang guru, bahkan nyawa pun rela ya untuk mengorbankan seorang guru, ya. Wa idza kana fi zahmatin sanahu anha biyadihi imma min quddamihi aw min waraihi. Jadi ketika sang murid bersama dengan gurunya terus kemudian dalam keadaan ramai akhirnya berdesak-desakan, maka sang murid itu harus benar-benar menjaga gurunya dari desak-desakan dan keramaian tersebut. Dengan cara apa? Dengan menggunakan tangannya, baik ketika di depan gurunya atau berada di belakang gurunya. Ya. Wa idza masa amamahu iltafata ilaihi ba'da kulli qalilin. Nah, ketika misalnya sang murid itu berjalan di depan guru, berarti posisi guru di belakang, murid di depan. Maka setiap kali ba'da kulli qalilin, setiap kali melewati waktu yang sedikit, hendaknya sang murid itu berpaling menoleh ke arah gurunya. Mbok misalnya ternyata diculik kepripun. Jadi walaupun berjalan di depan gurunya, ini pun ada etikanya. Jangan ampleng terus malah ketinggalan. Jadi setiap kali beberapa waktu maka nengok ke belakang. Oh, gurunya masih baik-baik saja. Ya dipantau gitu kan. Jangan sampai malah diculik. Iya, bisa diculik. Kalau di dunia organisasi, guru itu atau guru besar ini kan orang yang istimewa, yang bisa mempengaruhi bawahannya. Jadi pokoknya kalau ingin menghancurkan sebuah organisasi, ya, yang diincar siapa? Bukan anak buahnya, yang diincar adalah pemimpinnya, yaitu gurunya itu. Maka harus benar-benar dijaga. Nah, kalau di Indonesia kan masih aman-aman saja ya. Bahkan kalau tahun-tahun dulu itu ya, banyak terjadi kiai dibunuh, banyak terjadi kiai ditusuk. Ini banyak sekali. Ya, karena bagaimanapun yang namanya kiai itu omongannya digugu oleh jamaahnya. Makanya kalau politik kan, ya kalau saat butuh saja kan para politikus itu pada datang, ya, karena nganggapnya seperti itu. Jadi harus memperhatikan, ya. Sang murid ketika berjalan di depan guru, maka setiap kali melewati waktu yang sedikit, misalnya 5 menit atau berapa menit gitu ya, nengok ke belakang, oh gurunya baik-baik saja, gitu ya. Fa in kana wahdahu wasyaikhu yukallimuhu halatal masyi wa huma fi dhillin falyakun an yaminihi wa qila an yasarihi mutaqaddiman alaihi qalilan multafitan ilaihi. Nah sekarang nih adab lagi nih, akhlak nih ya. Ketika sang murid sendirian ya bersama dengan guru, maknanya hanya berduaan saja, murid dengan
guru. Nah, sang guru mengajak bicara, ya, sang guru mengajak bicara ketika di perjalanan dan keduanya, murid dan gurunya, fi dhillin, berteduh. Nah, maka posisi sang murid itu berada di samping kanan, ya, di samping kanan agak maju sedikit. Ada pendapat yang mengatakan di samping kiri agak maju sedikit dan nanti berpaling wajahnya ke guru seperti ini. Ya, karena apa? Sang guru sedang mengajak bicara. Jangan terus kemudian malah ke belakang lah. Ya nggak sopan. Gurunya sedang ngajak bicara malah ngobrol sendiri. Misalnya ini terjadi, misalnya gurunya sedang mau menasehati, kamu gimana melakukan ini. Terus kemudian malah ngobrol sama temannya. Misalnya. Ini jangan, ya. Terus wa yu'arrifu syaikha biman qaruba minhu mimman qasadahu minal a'yan illam ya'lam asy-syaikhu bihi. Seorang santri atau seorang murid harus memperkenalkan kepada gurunya orang-orang yang istimewa, ya, yang memang ada tujuan ingin mendekat dengan gurunya, misalnya pejabat atau misalnya kiai, dikenalkan. Wahai kiaiku, si fulan ini adalah presiden, si fulan ini DPR, misalnya si fulan ini adalah kiai, si fulan ini punya pondok pesantren, si fulan ini Gus. Harus dikenalkan, ya, supaya nanti sikapnya syekh itu kan ketika dengan si fulan berbeda, ketika dengan si fulan berbeda. Jangan sang murid diam, baik tidak memperkenalkan. Ya nanti menganggap semuanya sama, gitu loh. Nanti kan akan merasa, saya presiden kok. Ini gimana? Ini yang salah siapa? Muridnya berarti ini. Ya. Wala yamshi ila janibi syaikhi illa lihajatin aw isyaratin minhu. Tidak boleh sang murid itu berjalan di samping atau di sisi guru. Ya, di sisi guru. Tidak boleh saat berjalan di sisi gurunya, kecuali karena ada kebutuhan, ada hajat, atau sang guru memberi isyarat. Nah, kamu sini, ya kan? Misalnya sang guru memberi isyaratnya, maksudnya berjalan di samping, di sisinya. Wa yahtarizu an muzahamatihi bi katifihi aw bi katifi dabatihi in kana raqibaini wa mula saqati thiyabihi. Mula saqat, ya. Dan sang murid hendaknya menjaga gurunya dari kerumunan dengan menggunakan bahunya atau bahu kendaraannya, kalau dulu kan pakai onta, jika memang menggunakan kendaraan onta. Dan mepet, ya, sang murid itu harus mepet dengan baju guru, harus bertempel-tempelan, ya, saat dalam keadaan ramai. Tujuannya apa? Menjaga guru. Terus wa yu'thiruhu li jati dhilli fi sayfi. Sang murid ketika berjalan dengan gurunya harus memilih arah, ya, yang zil, ya. Zil itu berarti yang teduh. Memilih jalan yang teduh. Jangan memilih jalan yang panas ketika musim apa? Ketika musim panas. Ya, ketika musim panas berarti apa? Sang murid memilih jalan yang teduh. Jangan malah lewat jalan ini saja biar sehat dengan kiai. Ya bener, cuma salah penempatan. Ya, ini kan sudah apa, misalnya dari jauh datang mau ngisi acara pagi-pagi, misalnya cari jalan yang berteduh, bukan malah cari jalan yang panas. Orang lagi musim panas ya nambah panas. Biar sehat itu. Dan ya tidak beradab. Wa bijihati syamsi fi syita. Kemudian sang murid memilih jalan yang
ya lumayan panas ya kalau saat musim dingin. Kalau musim hujan atau musim dingin ya berarti cari jalan yang sekiranya terkena sinar matahari ya. Supaya ya supaya hangat gitu ya. Wabil jihatil lati la taqra'u asy-syamsu fiha wajhahu idzal tafata ilaihi. Tapi juga harus memilih arah yang sekiranya ketika wajahnya sang guru itu menoleh tidak terkena langsung sengatan matahari, malah silo nanti nggih. Arep ngerjani lah. Sinaja nggih. Wah pas noleh, pas ya matahari ada di mengarah ke wajahnya ya silo, kasihan ya. Harus juga milih arah yang tepat gitu ya. Wala yamshi baina syaikhi wa baina man yuhaddithuhu. Wala yamshi baina syaikhi wa baina man yuhaddithuhu bal yata'akhkharu anhuma idza tahaddatsa. Nah, ketika seorang guru sedang berbicara dengan orang lain, maka jangan sampai sang murid itu berjalan di antara guru dengan orang yang sedang diajak bicara. Jadi misalnya 3 orang ya, guru, murid, kemudian misalnya pejabat ataupun presiden. Nah, sang guru sedang mengajak bicara sama presiden. Lah sang murid jangan jalan kemudian di tengah-tengahnya ngerikui, ya jangan jalan di tengah-tengah ya antara guru dan antara presiden. Tapi yang harus dilakukan agak mundur, ya, mundur ke belakang. Taqaddam atau maju lebih ke depan nggak jadi masalah. Yang terpenting jangan terlalu dekat. Wala yaqrubu wala yasma'u wala yaltafitu. Tidak boleh mendengar ngoten nguping, tidak boleh. Wala yaltafitu dan tidak boleh menoleh. Misalnya gurunya sedang berbicara dengan presiden, sang murid tidak boleh noleh. Ya, sudah biarkan itu privasi sang guru dengan presiden. Fa idza adkhalahu fil hadits falyati min janibin akhar. Lah ketika sang guru mengajak bicara murid supaya bergabung berbicara bertiga, falyati min janibin akhar, maka hendaknya sang murid mencari sisi yang lain, jangan di tengah-tengah. Ya. Wa idza sadafa asy-syaikh fi thariq batahu bis salam. Nah ini penting banget ini. Ketika sang murid bertemu dengan guru di jalan, maka yang harus memulai salam siapa? Murid. Wa yaqsiduhu in kana ba'idan, dan juga mendatangi gurunya jika memang gurunya jauh. Wala yunadihi, dan jangan memanggil namanya. Assalamualaikum. Jangan. Sopan buatan yang tadi. Yang enggak, misalnya gurunya di sana, saking bangganya, saking senangnya pengen ngucapin salam. Oh iya, pengen salam. Jangan dipanggil. Kiai. Misalnya. Assalamualaikum Kiai. Mendatangi terus kemudian salam. Ya, ketemu di jalan. Aduh, repot ya. Wala yusallimu alaihi min ba'idin wala min waraihi. Dan juga kalau saat bertemu di jalan, sang murid tidak boleh memulai salam dari jarak jauh. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Jauh. Nah, ini enggak beradab ya. Dan juga tidak boleh salam dari arah belakang. Misalnya sang kiai arahnya ke sana, jangan tahu itu kiai. Ya, assalamualaikum kiai, lagi naik motor belakang malah nabrak itu. Iya kan? Biasanya kan kalau dipanggil kan penasaran siapa tadi. Loh iya, padahal lagi fokus naik motor, akhirnya bisa tabrakan gara-gara si murid yang kurang beradab. Bal yaqrubu minhu wa yataqaddamu alaihi, mendekati terus kemudian ya
lebih dekat, maju, terus mengucapkan salam assalamualaikum. Ya. Wala yushiru alaihi ibtida'an bil akhdhi fi tariqin hatta yastashirahu. Jangan sampai ketika sang murid dengan guru sedang berjalan bersama-sama, jangan sampai si murid memulai mengajak bicara. Kiai, jenengan sehat? Kiai, saya mau tanya, jangan kemarin di pasar habis ngapain sih? Jangan memulai ngajak bicara sehingga sang guru memulai ngajak bicara. Jadi kalau misalnya gurunya sudah mulai ngajak bicara, monggo bicara. Tapi kalau tidak, diam aja. Sendikote ya, jangan rewel. Wala yas'aluhu fit thariq, dan jangan bertanya saat di jalan. Kiai, ini hukumnya apa? Kiai, ini hukumnya. Orang lagi jalan. Ya bertanya bagus, tapi kan ada tempatnya. Ya sang guru pasti menjawab terus pertanyaan, walaupun di jalan tetap akan menjawab gitu loh. Cuma kan kita sebagai murid ya harus tahu etika dan adab. Kalau di jalan ya jangan bertanya aneh-aneh. Ini hukumnya apa Kiai? Hukumnya apa Kiai? Di jalan. Ya. Wa idza wasala ila manzili syaikhi fala yaqifu qubala babihi karahata ayyusadifa khurujaman yakrahu asy-syaikhu ittila'ahu alaihi. Lah ketika misalnya sang murid diajak bermain ke rumah gurunya, terus kemudian sampai ke rumah guru, maka si murid jangan berdiri di depan pintu. Tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan sang guru sebenarnya tidak menginginkan sang murid itu melihat istrinya atau melihat anaknya. Ada orang yang memang tidak diinginkan dilihat oleh muridnya misalnya. Maka jangan sampai terus kemudian sang murid duduk berdiri di depan pintu. Walah, ini tidak boleh ya, tidak beradab. Ya, adabnya gimana ya? Jangan di depan pintu. Ya. Wa idza sa'ida ma'ahu sullaman yata'akhkharul muta'allimu 'anis syaikhi. Nah, ketika misalnya sang murid dengan gurunya sedang naik lift. Kalau sekarang lift, kalau dulu tangga. Kalau sekarang kan apa namanya? Lift apa sih ya? Maka sang murid itu berarti apa? Harus berada di belakang. Sang guru berada di depan. Kok tiba siap-siap. Ya kan? Ya ketika naik maka posisi guru di depan, posisi murid di belakang. Wa idza nazala asy-syaikhu sabaqahu lihtimali an tazilla rijlu syaikhi fayatamidahu. Berbeda halnya ketika turun. Kalau turun berarti posisi murid itu di depan, posisi guru di belakang. Karena misalnya nanti kakinya sang guru terpeleset, maka si murid menjadi pangkuannya. Paham ya? Kalau naik berarti posisi guru di depan. Kalau misalnya turun, posisi murid ada di depan. Paham ya? Ya, jadi misalnya tangga sekarang, misalnya kalau mau naik tangga, kalau sekarang eskalator, lift gitu. Eskalator yang eskalator yang sekarang eskalator ya. Kalau liftnya yang kamar ya. Oh ya, sekarang eskalator. Berarti posisi guru di depan kalau misalnya sedang naik. Kalau turun berarti posisi guru di belakang. Murid di depan. Kalau lift mah naik cuma bareng-bareng ya, nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atas. Iya. Terus, wala yaqulu lima ra'ahu syaikhu wa kana khotoan hadza khoto', wala hadza laisa bira'yin. Tidak boleh, nih Bu, dengarkan Bu.
tidak boleh seorang murid ngomong, berkata. Ya. Kenapa panjenengan Syekh pendapatnya seperti ini? Pendapat panjenengan salah. Wa hadza laisa bira'yi. Ya, ini adalah pendapat yang tidak benar. Tidak boleh seorang murid berkata seperti itu kepada gurunya. Tidak boleh. Misalnya sedang musyawarah, ya, misalnya. Terus kemudian sang guru tidak pendapatnya tidak bagus, salah, memang benar-benar salah. Maka etikanya adalah bal yaqul adz-dzahiru annal maslahata fi kaza. Maka etikanya yang harus diucapkan, sang murid ngomong, wahai guru, menurut saya ini lebih maslahat secara lahiriah daripada yang ini. Daripada pendapatnya panjenengan, ini lebih maslahat ini. Wala yaqul ar-ra'yu 'indi kaza aw shibha dzalika. Tidak boleh mengatakan ini pendapat saya yang paling benar, kamu salah wahai guru. Tidak boleh. Tapi perkataan atau etika yang disampaikan apa? Ini secara lahiriah, secara zahirnya lebih maslahat, lebih baik. Ya, misalnya musyawarah tentang masalah jadwal siapa yang ngajar, gitu kan? Satu hari yang ngajar isi fulan, si fulan, si fulan. Terus kemudian sang guru salah dalam perhitungan ataupun salah dalam memilih orang karena tidak termasuk orang yang ikut lapangan misalnya. Maka hendaknya sang murid yang tahu al-maslahatu kadza, yang lebih maslahat seperti ini. Nah, ini termasuk etika ataupun adab. Luar biasa ya. Ini luar biasa ya. Mbah Hasyim Asy'ari mengupas ataupun menjelaskan tentang adab-adab murid dengan gurunya dengan detail ya. Ini sesuai yang terjadi di Indonesia nih ya. Al-babur rabi'. Sekarang bab yang keempat, fi adabil muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asy-syaikhi war-rafaqah wa fihi 13 naw'an minal adab. Jadi nanti kita akan memasuki bab yang keempat, yaitu bab tentang adab-adabnya seorang murid ya ketika belajar, ataupun adab-adabnya seorang murid terhadap pelajaran-pelajarannya, dan apa yang harus dipegang ketika bersama dengan gurunya, ketika bersama dengan teman-temannya. Dan ada 13 macam akhlak atau etika seorang murid ya, seorang muta'allim, seorang pelajar terhadap durus atau pelajaran-pelajarannya. Jam berapa sih? Jam 9 kurang 2 menit. Jam 9 kurang 2 menit. Al-awwal ayyabda'a bi fardhi ainihi. Adab yang pertama seorang santri, seorang muta'allim, belajar yang harus didahulukan adalah fardu ain, ilmu agama yang pokok. Ya, nanti kita akan kupas pada pertemuan minggu depan insya Allah. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullah as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa husnal khitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.